Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang desain. Oke, dari pembahasan tentang desain sendiri, kita bisa membagi desain itu menjadi 3 hal. Ya, kita bisa melihat desain itu sebagai sebuah disiplin, kemudian sebuah proses, dan sebuah artefak. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana desain itu dilihat dari sebuah disiplin ilmu. Oke, kita lihat di sini desain adalah sebuah disiplin ilmu yang mengeksplorasi dialog. Ya, dialog itu lagi-lagi seperti komunikasi ya antara produk, ya, produk dalam bentuk produk digital atau produk fisik juga bisa gitu ya. Kemudian people atau orang gitu ya dengan konteks. Konteks itu sekelilingnya. Oke, jadi desain itu adalah sebuah disiplin yang mengeksplorasi dialog gitu ya atau interaksi nih antara produk ya, manusia dan konteks. Oke, itu dari sisi disiplin ilmu. Kemudian kita bisa melihat desain dari sebuah proses ya. Jadi ternyata desain itu tidak hanya disiplin ilmu tapi juga sebuah proses. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah pernah mengambil desain pengalaman pengguna semester lalu gitu ya, kita merasakan desain itu sebuah proses. Jadi desain itu sebuah proses yang mendefinisikan solution atau solusi untuk membantu seseorang untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Jadi dari kacamata proses. Kemudian yang terakhir dari kacamata artefak gitu. Jadi desain itu adalah sebuah artefak atau benda juga gitu ya. Jadi kalau desain dari sisi artefak itu didefinisikan sebagai uh, produce as a result of a solution definition gitu. Jadi desain itu adalah hasil dari definisi sebuah solusi. Nah, jadi kita bisa melihat desain itu dari banyak kacamata. Ya, dari sebuah disiplin ilmu, kemudian proses, dan artefak atau benda atau hasilnya itu sendiri. Kemudian, oke, kita bisa juga melihat ya desain itu sebenarnya ada 2 tujuan. Ya, kita bisa melihat si desain itu pertama tujuannya adalah komunikasi. Ya, komunikasi ya, interaksi antara siapa nih? User dengan sistem ya. Design is communicating a message to the user. Ya, jadi desain itu memberikan pesan nih. Kita itu mau memberikan pesan ke user melalui sebuah desain. Ya, dan user ini mereka tuh harus bisa menerima pesannya dari sistem ya secara jelas melalui desain. Oke, jadi tujuan desain yang pertama adalah komunikasi. Kemudian yang kedua, tujuan desain itu adalah problem solving. Problem solving itu kalau di sini kita bisa lihat design is solving a user's problem. Ya, kita melakukan desain itu sendiri karena ada masalah. Ya, jadi ada masalah yang harus kita selesaikan, kemudian kita bikin desain. Ya, kita bikin desain untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, jadi kita bisa melihat desain itu dari tujuannya yang pertama adalah untuk komunikasi ya, mengkomunikasikan pesan ke user, kemudian problem solving gitu ya, kita menyelesaikan sebuah masalah. Oke, next. Kenapa sih kita harus melakukan desain? Ya, di sini ada 3 contoh gambar. Yang pertama adalah, ya teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada mesin ATM. Oke, mesin ATM seharusnya dirancang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita untuk mengambil cash atau uang gitu ya. Jadi dan itu seharusnya memudahkan kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan ini?
kasusnya seperti ini? Apakah permasalahannya diselesaikan atau malah menimbulkan permasalahan baru? Ya, oh ternyata di sini di gambar ini mesin ATM-nya itu terlalu tinggi. Ya, mungkin entah kenapa mungkin kalau misalkan rendah itu dia nabrak kali ya, nabrak ke ini apa namanya, ada keramik di bawahnya. Ini lebih sulit dibongkar daripada yang di atas. Nah, kita mungkin orang yang masangnya ngelihat dari sisi buildingnya atau dari sisi bangunannya, nggak melihat dari sisi usernya seperti itu. Jadi malah justru dia itu tidak memudahkan user, malah mempersulit user gitu ya, menimbulkan masalah baru. Nah, kemudian kita lihat di sini ada apa nih teman-teman? Di gambar kedua ada apa sih pencetan lift gitu ya. Ketika teman-teman naik lift, kemudian harus memilih mau ke lantai berapa. Nah, kira-kira kalau desain apa namanya pencetan liftnya itu seperti ini, kira-kira teman-teman berapa lama bisa mengetahui harus pencet yang mana? Ya, saya rasa akan sangat kebingungan dengan desain yang seperti ini. Kenapa ada dua? Kemudian kenapa ada yang warna-warni? Kemudian kenapa ada yang tidak berwarna gitu ya? Kalian mungkin akan butuh waktu yang lama gitu. Jadi mungkin padahal si lift-nya itu mungkin banyak orang yang mengantri dan lain sebagainya. Justru itu akan mempersulit gitu ya, mempersulit apa namanya problem yang tadinya mau diselesaikan. Kemudian yang terakhir, gambar yang sebelah kanan. Nah, kira-kira gimana nih, teman-teman? Coba dilihat. Kalau kalian punya situasi seperti ini, gitu ya. Jadi di sini kalian punya sebuah teko. Sebentar ini saya ganti dulu ya, sebuah teko. Oh sorry. Ya di tekonya ini apa ya, handle-nya sama corong untuk keluar airnya itu di satu sisi. Nah, gimana tuh kira-kira untuk mengeluarkan airnya? Apakah bisa menyelesaikan masalah atau enggak? Ya. Nah, itu bisa dilihat kalau di sini justru malah menimbulkan masalah baru gitu. Nah, kemudian ada beberapa contoh yang lain. Ini ada semprotan. Yang pertama semprotan untuk membunuh apa namanya lalat dan hewan-hewan lainnya gitu ya. Kemudian ada satu semprotan untuk memasak. Nah, kira-kira kalau dua-duanya nih ditaruh bersebelahan, kira-kira apakah bisa nggak sih timbul kesalahan gitu ya? Saya mau masak nih, justru malah saya ngambil yang ini gitu. Ya, nah itu fungsi desain kurang lebih seperti itu. Kemudian fungsi desain yang selanjutnya nih teman-teman bisa lihat ada gambar apa nih sebuah bangunan ya di mana itu ada jendela, kemudian ada tiba-tiba ada pintu di sebelahnya. Nah ini sebenarnya tujuannya apa? Barangkali mungkin kehabisan barang apa namanya bahan bangunannya, kemudian yang ada tinggal pintu. Nah kira-kira kalau misalkan ada orang yang oh saya pengen buka buat mencari angin segar nih. Nah, tapi di sini yang dibuka adalah pintu gitu ya. Kira-kira gimana gitu ya. Mungkin ini malah membawa mereka ke dunia lain gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini mungkin apa ya kesalahan tipografi gitu ya. Ada tulisan don't, kemudian di bawahnya ada be, kemudian ada happy, kemudian ada worry. Kira-kira bacanya gimana? Apakah kalian baca don't be happy, worry, gitu ya. Jadi ini ada dua kemungkinan ya. Jadi ada orang malah bacanya don't be happy, kenapa malah apa namanya jangan bahagia gitu ya. Malah disuruh worry. Padahal mungkin maksudnya adalah don't worry gitu ya. Don't worry, be happy. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Nah, kenapa sih kita butuh desain? Nah, ini penyebabnya gitu ya. Jadi yang pertama, desain itu digunakan karena kita membutuhkan shorter learning time. Jadi kita bisa mempelajari sesuatu itu lebih cepat daripada kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita harus berpikir lama untuk
memahami ini itu sebenarnya apa, cara kerjanya seperti apa gitu ya, itu butuh waktu, mungkin butuh apa namanya menghabiskan biaya yang lebih banyak gitu. Kemudian ketika ini shorter learning time, kita akan mendapatkan higher productivity. Kita bisa mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi ketika desain itu bagus gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga mendapatkan error yang lebih sedikit gitu. Bayangin kalau misalkan tadi ya kasus apa namanya antara semprotan hewan sama semprotan masakan gitu ya. Kalau misalkan desainnya bagus, kita akan bisa menghindari kesalahan gitu. Dan artinya lebih aman juga gitu ya. Kita lebih selamat, nggak teracuni sama racun pembunuh hewan itu tadi. Kemudian dia juga bisa lebih enjoyable gitu ya. Ketika desain itu dirancang dengan bagus gitu ya, kita bisa lebih enjoy. Nah, yang paling penting nih, dan mungkin ini concern-nya gitu ya, concern utamanya dari perusahaan-perusahaan digital product masa kini gitu ya, karena desain yang bagus itu more profitable gitu ya, atau lebih cuan. Ya, kalau teman-teman tahu digital product itu sekarang udah banyak sekali gitu ya. E-commerce itu tidak hanya ada satu gitu. Tapi desain itu akan mempengaruhi customer kita itu akan memilih e-commerce yang mana. Karena itu sudah bersaing gitu ya. Mungkin pernah nggak teman-teman memilih salah satu digital product karena itu lebih mudah digunakan, lebih nyaman, kalian bisa lebih mengerti gitu ya daripada digital product yang lain. Nah, itu artinya kalau misalkan perusahaan bisa menyajikan desain yang bagus dan bisa memenangkan user, artinya dia akan lebih mendapatkan profit yang lebih banyak gitu, yang lebih cuan. Seperti itu. Oke, itu tadi soal desain.